Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah usikum wa nafsi fi taqwallah wa ta'atihi faqad faza muttaqun. Hadirin rahimakumullah, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah lalu dan bertepang lalu untuk bertepang wajah sareng para bapak mereka langkah sampai di dunia masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sing kenging karamat salamatan sing kenging kabarokahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa syukurna wa salatin kehadiratillahir rasul anu masihan ka urang sadayana yaitu masihan nikmat umur, nikmat sehat, nikmat iman. Mari kita urang tingkatkan kualitas kadar kemampuan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita marilah panjatkan puji salam syukur kehadirat indah Allah anugerah masihan ka urang sadayana yaitu nikmat iman. Salawat salam atas ini terhadap beliau kepada kita yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sareng para keluargana, sareng para sahabatna, sareng para tabi'in dan tabi'at sifat mandal hingga hidup ka urang sadayana sing kenging sahabat yaumul qiyamah akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berdasarkan urutan sedekah adalah urutan sedekah berdasarkan kitab ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 215. Yang waktu itu para sahabat menanyakan kepada beliau, yang harus diutamakan sedekah harus kepada siapa dulu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanyakan ibu mereka bertanya pada Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, saudara anak, yatim, orang miskin,
lahirnya apabila orang kasih rezeki dahulu anak pertama, anak kedua orang tua, itulah yang diutamakan berdasarkan urutan sedekah, yaitu kitab surat Al-Baqarah ayat 215 pertama, sedekahan belah ibu bapak apabila ulang dititipkan harta benda, kedua saudara dan kerabat kita, ketiga anak yatim utamakan bukan pertama, karena doa yang paling mustajab adalah doa anak yatim dengan doa kedua orang tua kita. Nah, begitulah kenapa keobatnya orang miskin dahulukanlah apabila kita dilimpahi harta benda. 5 orang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan kita, tolonglah sama kita, itu yang disebut sedekah. Hadirin para bapak hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu bukanlah harta benda lain yang niat kita mau menolong seseorang yang jatuh, misalkan kita tolong, itulah yang disebutkan sedekah. Sedekah yaitu tenaga. Ada sedekah yang berharta benda apabila ada orang yang tidak mampu, kita ada rezeki lebih, kasih dengan keikhlasan, dengan tulus, karena Allah Maha Mengetahui. Siapa yang akan membalas adalah Allah Subhanahu wa taala. Para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus yang diutamakan ada 5 yang tadi dijelaskan. Mudah-mudahan aku ulangi titipan itu harta benda sing dan berlipat ganda apabila kitanya mau berurusan sedekah menurunkan ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 215. Runtunan sedekah itu yaitu benar harus diutamakan. Pertama, 1, ibu dan bapak kita. Kedua, anak yatim. Kedua, anak miskin, jomblo atau miskin, perlu patut kita bantu apabila kita sudah dicukupi karena harta yang akan minta pertanggungjawaban kita kelak yaumul kiamat akhirnya nanti. Hadirin para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang sejatuh miskin karena itu tidak bisa membawa harta bendanya, karena tidak tahu bagaimana cara sedekahnya. Jadi sedekah itu harus urutan sedekah di dalam ayat suci Al-Quran. Yang pertama sedekah lisan pun juga itu sedekah, maksudnya ibadah. Kedua sedekah tata bahasa sedekah, nah itu disebut sedekah. Bisa harta banyak tenaga, bisa pikiran, udahlah sifat dan tujuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut maksudnya sedekah. Hadirin para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita tidak mau mendukung pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di Al-Qur'an, la in zakaruna ajidannakum kayaknya katakan min ajabil saja. Usaha tidak mau menyukuri nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala akan hancur segalanya. Apabila kita mau menyukuri nikmat pemberian dari Allah tambah nikmat pahala kepada kita. Tapi sebaliknya kalau kita tidak mau menyukuri nikmat dari Allah, azab dan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mudah-mudahan orang ayatnya dari Allah, sing ayatnya rahmatan Allah, sing ayatnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu yang biasa diujikan menawa seperti sing ayat ayat yang barokah yang manfaatna, ini ayat kabilanana atau mohon dihapunten. Mudah-mudahan ini dan penting amal ibadah pengajian ayat Darul Al-Hikmah. Barakallahu li wa lakum bil
innahu